Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel saya. Hari ini saya kembali menjumpai kalian untuk memberikan satu tutorial permintaan, judulnya cara atasi inaccessible boot device blue screen of death. Kawan-kawan, apakah kamu sedang mengalami error inaccessible boot device? Ini adalah salah satu jenis blue screen yang sering terjadi pada Windows kamu. Mau tahu penyebab dan cara mengatasinya? Tonton video ini sampai selesai. Let's get started. Kawan-kawan, ada dua orang yang merequest video ini ya. Saya kasih lihat dulu teman-teman. Ini yang pertama ya, Bang, kalau kodenya inaccessible boot device itu gimana cara mengatasinya? Oke, ini dari Navan Hidayan ya. Kemudian ini teman-teman, permisi Bang, mau tanya laptop saya blue screen. Keterangannya inaccessible boot device. Cara atasinya gimana? Jadi dari dua yang minta saya buatkan videonya teman-teman, kita sudah bisa kesimpulkan bahwa ini adalah salah satu jenis blue screen yang sering terjadi pada Windows kamu. Nah sekarang teman-teman, sebelum saya lanjut, buat kamu yang baru menemukan video saya, baru menyaksikan channel saya, bantu saya dengan cara subscribe. Dan jangan lupa kamu tekan icon belnya agar kamu tidak ketinggalan dengan notifikasi ketika saya mengeluarkan video yang terbaru. Oke rekan-rekan sekalian, sekarang mari kita cari tahu dulu ya, apa sih penyebabnya daripada inaccessible boot device ini. Kawan-kawan sekalian, arti daripada blue screen ini adalah bahwa perangkat boot kamu itu tidak dapat diakses. Artinya ada sistem Windows yang mencoba membaca perangkat tersebut tetapi gagal. Nah error ini bisa disebabkan oleh pertama ya, hard disk yang error. Yang kedua, pemakaian ekstra hard disk yang kurang baik. Yang ketiga teman-teman, bisa juga karena SSD yang kerap. Dan yang keempat tentu saja bisa diakibatkan oleh software seperti Windows Update dan sebagainya. Tetapi secara keseluruhan memang ini diakibatkan oleh hardware teman-teman. Nah sekarang untuk mengatasinya, saya akan memberikan 8 cara teman-teman ya. Yang pertama yang harus kamu lakukan adalah coba kamu masuk safe mode dulu. Nah di safe mode ini teman-teman, kalau kamu nggak tahu cara masuk safe mode, saya ada videonya, ini videonya teman-teman ya. Kamu masuk saja, karena kamu nggak bisa masuk normal mode, maka kamu harus menggunakan yang namanya login screen ya. Ini videonya, kamu tonton aja nanti. Nah kalau kamu bisa masuk safe mode, berarti di normal mode memang ada menjadi masalah. Jadi itu dulu, kamu masuk safe mode. Kalau bisa di safe mode berarti memang normal mode kamu nggak bisa masuk, dan itu berarti artinya kita lanjut kepada cara yang kedua. Cara yang kedua teman-teman, siapa tahu kamu baru saja melakukan update. Nah kalau kamu baru melakukan update teman-teman, maka kamu hapus yang kamu update itu. Nah kalau kamu nggak bisa masuk normal mode, berarti kamu harus menghapusnya di safe mode teman-teman. Jadi kita kembali lagi ke safe mode itu. Nah sekarang misalnya ya, sudah bagus ini, misalnya sudah bagus. Yang harus kamu lakukan pada cara yang ketiga ini teman-teman, coba kamu update driver SATA ya. Jadi update drivernya teman-teman. Caranya gimana? Kita masuk device manager teman. Kamu tuliskan saya di sini device manager ya. Nah, ini device manager teman-teman. Nah di device manager ini teman-teman, kamu cari driver SATA kamu ya. Kita cari di sini teman-teman ya. Nah ini dia. Ini kamu harus, ini standar SATA-nya ini, kamu harus update teman-teman. Cara mengupdate-nya ada dua cara. Pertama, klik kanan update driver. Kita coba ya, search for automatically. Punya saya nggak ada masalah. Rata-rata teman-teman, kalau kamu cek secara otomatis itu biasanya dia bilang nggak ada masalah. Yang paling terbaik itu kamu masuk kepada produsen laptop ataupun komputer kamu, dan kamu cari tahu di sana apakah ada yang terbaru atau tidak. Jadi itu cara yang ketiga. Ya, update ini ya, tapi SATA-nya jangan lupa itu. Nah kemudian teman-teman, kalau kamu sudah lakukan itu ya, sekarang kita maju ke cara yang keempat. Siapa tahu kamu baru saja menginstal hardware baru, driver baru, maka driver yang kamu baru install itu kamu harus copot teman-teman ya. Kamu harus uninstall. Kita kembali lagi kepada misalnya device manager ya, device manager. Kita masuk kembali lagi kemari. Nah kamu cari apa yang kamu baru tadi install ya. Misalnya ini, misalnya saja ya, misalnya kamu baru saja menginstal misalnya network adapter ya, berarti network adapter itu menjadi masalah. Ini hanya contoh saja teman-teman, tetapi ini jarang terjadi. Tapi siapa tahu saja ya, blue screen kamu itu terjadi karena kamu baru saja mengupdate atau menginstal driver, maka kamu harus uninstall driver tersebut ya. Jangan lupa itu ya. Itu cara yang keempat. Nah cara yang kelima teman-teman, kalau kamu menggunakan desktop atau komputer besar, coba kamu buka ya casing daripada kamu punya komputer tersebut, dan coba kamu lihat dulu
dulu kabelnya. Jangan sampai kabelnya itu ada yang loose, ada yang longgar teman-teman. Jadi kalau longgar berarti kamu harus kencangkan kembali dulu agar ya kamu tidak terjadi blue screen ketika kamu menggunakan tentu saja Windows laptop kamu ataupun komputer kamu ya, ketika kamu menggunakan komputer kamu. Jadi jangan lupa itu kamu harus perbaiki dulu. Nah, itu cara yang kelima. Nah, sekarang teman-teman, cara yang keenam itu karena saya sudah bilang tadi salah satu penyebabnya adalah karena hard disk kamu atau SSD kamu. Maka kita harus mengeceknya teman-teman. Caranya gimana? Kita masuk ke File Explorer teman-teman. Nah, di sini di disk PC ini local disk-nya kamu klik kanan ya, kemudian kamu masuk Properties. Nah, di Properties ini teman-teman, kamu masuk kepada yang Tools ini, kemudian kamu cek ya. Coba kita cek sama-sama ya. Kita cek dulu. Nah, di sini alhamdulillah dia bilang you don't need to scan this drive. Kamu nggak perlu scan ya. Kalau dia bilang begini berarti hard disk kamu atau SSD kamu tuh nggak ada masalah. Nah, sekarang kita lanjut kepada yang selanjutnya. Ya, ini cara yang ke-7 teman-teman. Salah satu penyebab daripada unaccessible ini teman-teman, unaccessible boot device ini karena kamu tidak pernah update kamu punya betul BIOS. Jadi BIOS juga harus diupdate teman-teman. Ya, jangan sampai karena kamu nggak pernah update BIOS kamu, akhirnya kamu mengalami yang namanya inaccessible boot device ini. Nah, cara untuk mengupdate daripada BIOS itu tentu saja tergantung daripada manufacturer, tergantung daripada produsen masing-masing komputer ataupun laptop. Ada yang Asus, ada yang Dell, ada yang HP. Nah, saya pribadi teman-teman ini menggunakan Intel. Saya itu ada softwarenya. Ya, saya kasih lihat ya. Saya tuliskan Intel teman-teman. Nah, biasanya kalau saya ingin mengupdate saya punya BIOS teman-teman, saya gunakan ini. Saya buka ini ya. Dia langsung menuju kepada internet teman-teman. Ya, dia sementara scanning ini ya, ini dia. Ya. Jadi alhamdulillah saya nggak ada masalah ini. Ya, ini BIOS saya udah versi yang terbaru. Ini kamu lihat sini ya, tanggal 20 bulan 4 tahun 2023. Jadi kamu harus punya softwarenya. Ya, ini tergantung daripada kalau kamu menggunakan Asus teman-teman, dia ada My Asus. Kalau yang lainnya untuk Lenovo mungkin ada juga, tapi saya tidak tahu karena saya hanya memiliki Intel dan Asus saja. Nah, cara yang ke-9 teman-teman. Kalau kamu sudah lakukan semuanya ya, cara 1 sampai 8 dan ternyata kamu juga masih mengalami blue screen ini, unaccessible boot drive ini, unaccessible boot device ini, maka ya tidak ada cara lain kecuali kamu meresetnya. Ya, saya kira kamu tahu cara reset. Kalau kamu lupa, kita masuk Windows logo plus i setting teman-teman. Siapa tahu kamu lupa ya. Kita masuk kepada ini, sistem. Kemudian kita masuk ke recovery ya. Nah, di sini ada reset disk PC. Pilihannya itu cuma 2. Saya bukakan dulu ini teman-teman. Reset disk PC. Nah, pilihannya itu 2. Keep my file dan remove everything. Terserah kamu. Kamu masih mau menyimpan file-file kamu, pilih yang pertama ya. Kalau kamu mau menghapus semuanya, pilih yang kedua. Nah, kalau kamu misalnya ya tidak suka atau tidak mau melakukan reset, berarti kamu masuk kepada cara yang ke-9 ya. Ini bonus teman-teman ya. Ini apa? Install ulang. Kalau kamu tanya yang mana yang lebih bagus Om, apakah reset atau install ulang? Saya sarankan sebaiknya install ulang teman-teman. Cuman kekurangan daripada install ulang karena kamu harus dari awal kembali dan jangan lupa juga kamu harus tetap memiliki serial number daripada Windows kamu. Nah, kalau kamu masih ada pertanyaan seputar tutorial ini ya, cara mengatasi inaccessible boot device, blue screen of death atau blue screen error ini, kamu tanyakan saja di kolom komentar. Thank you for watching folks. Thank you for watching friends. Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.